A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Illa hukum illa wahid faladhina yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiradun walahum mustakbirun. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di dalam pertemuan kita ini semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik kesehatan jasmani, lebih-lebih kesehatan rohaninya. Untuk itu wajiblah kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kesempatan saat di dunia ini untuk memperbaiki diri itu adalah kesempatan yang sangat berharga, yang tidak bisa dibayarkan oleh sesuatu apapun, apalagi mengenai kita belajar tentang ilmunya hati. Hal ini bila ditukarkan dengan rupiah atau mungkin benda dunia dan seisinya, ilmu ketauhidan ilahiyah mengesahkan Tuhan seperti ini tidak akan terbayarkan oleh suatu apapun. Untuk itu saudara-saudaraku, wajiblah kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan keluhuran budi, yaitu akan membawakan sebuah tema sifat wajibnya Allah, sifat wajibnya Tuhan wahdaniyah, atau keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini kami akan sampaikan mengenai ahadiyah menuju ke ahad, di mana bagi yang muslim sudah dikenal dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah, di mana kita semuanya akan memberikan masukan atau memberitahu kepada saudara-saudara bahwa Asmaul Husna yang berjumlah 99 itu dijadikan satu wadah, dan satu wadah itu dikenal dengan atau disebut dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 99 Asmaul Husna itu dicecep, dijadikan satu menjadi nama Allah bagi yang Islam. Tapi bagi saudara-saudara yang lain yang selain agama Islam, kami tidak tahu
Yang terpenting bukan tujuannya itu adalah bukan menyembah nama Allah, tapi tujuannya itu menghadap yang memiliki nama Allah. Nah, kalau orang Islam dikenal dengan Asmaul Husna dengan jumlah 99 itu dijadikan satu dengan nama Allah. Proses memasukkan Asmaul Husna yang 99 itu disebut ahadiyah. Prosesnya itu disebut ahadiyah. Dan kalau sudah masuk dalam satu wadah, yaitu Allah, itu namanya ahad. Kalau proses perjalanan itu disebut ahadiyah, kalau sudah dijadikan satu dalam satu wadah, dicecep jadi satu yaitu Allah, nah itu namanya ahad. Sifat Allah wahdaniyah, keesaan Allah ini semua apapun nama-nama yang ada di dunia ini dijadikan satu dan dimasukkan dalam satu wadah, dicecep nama apapun itu, baik nama-nama yang dianggap benda mati atau mati, ataupun nama-nama yang menurut syariat itu hidup, itu semuanya dijadikan satu, masukkan dalam satu wadah, tetap jadi satu yang disebut hidup. Dan orang Islam menyebutnya Allah. Nama-nama seluruh yang ada di dunia ini, termasuk di luar angkasa, entah itu yang gaib atau yang dianggap nyata, itu nama-nama tersebut itu dicecap, dijadikan satu, termasuk nama panjenengan itu dicecep jadikan satu, dimasukkan dalam satu wadah. Nah, itu kami menyebutnya adalah hidup. Nah, dan di dalam Islam disebut Allah. Tetapi hal ini bukan menyembah nama, tapi yang memiliki nama Allah itu yang kami sebut adalah hidup. Makanya bagi saudara-saudaraku yang mungkin Muslim, kita ini jangan terlalu fanatik kepada agama yang lainnya. Bahkan dikatakan orang itu seolah-olah kepercayaan. Tapi yang disembahnya benar, karena yang disembahnya hidup. Tetapi bila kita ini diri kita menganggap seorang Islam atau Muslim, disembahnya belum benar, ya belum dikatakan benar. Karena yang disembah itu bukan nama Allah, tetapi yang memiliki nama Allah. Itulah yang paling benar. Seperti halnya kita ini mencari seseorang presiden. Presiden itu namanya si A. Lalu kita mencari siapa nih yang memiliki nama si A ini. Bukan hanya sekedar presiden ini si A,
rumahnya si A itu di sana. Ya tidak hanya sekedar itu. Harus melihat, harus bertemu, harus menyatakan bahwa presiden itu si A. Itulah yang benar-benar kita itu bisa menyembah. Mana mungkin kita bisa menyembah dengan benar? Seperti hal yang saya katakan tadi. Ketemu presiden aja tidak pernah. Hanya mengimani. Yang namanya menyembah dengan sebenar-benarnya itu ya bertemu. Ya ketemu. Ya, jangan-jangan presidennya tidak ada lagi. Nah, disitulah saudara-saudaraku bahwa nama-nama yang ada di alam semesta ini termasuk diri kita itu dicecep dari satu, dijadikan satu wadah, yaitu memiliki nama Allah, dan nama Allah itu kami sebut untuk mempermudah, yang memiliki nama Allah itu adalah hidup. Allah yang kami maksud ini bukan hanya sebatas nama. Sesuai dengan firman Allah, di mana di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat 22. Mungkin yang di rumah atau di mana bisa melihat di dalam surat Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan itu adalah esa. Untuk bisa masuk di dalam keesaan Allah itu, untuk bisa masuk di dalam keesaannya Tuhan, seluruh nama-nama yang ada di langit ataupun di bumi, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, baik yang dianggap gaib ataupun yang tidak gaib, baik yang mati ataupun yang hidup, yang dikatakan syariat, itu ahadkan itu jadikan satu. Kami sebut adalah hidup, sehingga yang berperan, yang menguasai atau yang meliputi itu hanyalah hidup. Di mana di situ panjenengan menghadap, di situ ada wajahnya Allah. Saya katakan ada wajahnya Allah. Jangan panjenengan bayangkan pakai akal ini. Seperti halnya kita ini membayangkan wajahnya makhluk. Jangan-jangan Allah itu bulat wajahnya. Jangan-jangan Allah itu kotak wajahnya. Jangan kau bayangkan dengan akal ini. Di mana kita menghadap, entah kita beraktivitas, entah kita dalam kondisi apapun, di situ ada wajah Allah. Bahkan di dalam WC sekalipun juga ada wajah Allah. Di dalam lokalisasi itu pun juga ada wajah Allah. Jangan dianggap di lokalisasi itu tidak ada Allah. Nah, makanya jangan gunakan akal basaria ini. Karena Allah itu bukan makhluk. Yang dimaksud wajah Allah di sini adalah setiap aspek apapun,
semuanya itu dipenuhi adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat wahdaniyah atau sifat keesaannya Allah itu akan nampak pada diri panjenengan manakala dalam hati panjenengan ini bisa menghilangkan perkara-perkara selain Allah. Itulah proses ahadiyah menuju ke ahad. Ahad itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia esa, maksudnya itu seperti itu. Jangan belajar agama itu menerima apa yang diberikan Pak Yai. Pak Yai kadang-kadang juga masih buta. Kadang-kadang ahad aja tidak ngerti. Bahasa ahad itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia esa. Nah, itu saudara-saudara. Jadi yang namanya esa atau ahad itu berarti tidak ada yang lainnya. Kenapa ada yang lainnya di dalam hati ini? Ya karena manusia itu belum bisa mengenal Tuhannya yang sebenar-benarnya. Makanya ada Tuhan-Tuhan yang lain. Orang-orang yang hatinya tidak mau masuk dalam keahadannya Allah. Dan hatinya orang tersebut termasuk adalah orang-orang yang munkar. Termasuk orang-orang yang sombong. Dan orang-orang tersebut sebetulnya masih menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya menyekutukan, yang namanya menduakan, coba panjenengan bisa bayangkan. Anda mempunyai istri atau Anda mempunyai suami. Bagaimana perasaan Anda kalau Anda ini diduakan oleh istri Anda atau diduakan oleh suami Anda? Pasti marah. Itulah yang namanya menyekutukan Tuhan. Tuhan juga begitu. Allah itu sebetulnya ahad, tidak mau diduakan oleh sesuatu apapun atau apalagi dibanding-bandingkan dengan makhluknya. Dan orang-orang hatinya yang masih seperti itu tidak mau masuk ke dalam ahadnya Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang mungkar. Dan hati mereka pasti duduknya di dalam taholi. Taholi itu apa sih? Taholi itu adalah masih mengimani adanya perkara-perkara selain Allah. Mengimani bahwa makhluk-makhluk itu yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan mudarat. Padahal yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat itu hanyalah Sang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan tersebut saya katakan adalah golongannya ahli hijab. Kebanyakan manusia ini masih banyak menyekutukan Allah, masih menduakan Tuhan. Karena pada dasarnya mereka ini pada tidak takut dengan Allah. Karena mereka lebih mementingkan
Karena kebanyakan mereka ini lebih memilih kesenangan-kesenangan duniawiyah daripada memilih Allah, daripada memilih Tuhan. Itulah saudara-saudaraku yang menyebabkan Allah itu murka dengan azabnya. Allah itu ibarat kata sudah geram terhadap manusia-manusia yang tidak mau diingatkannya oleh para kekasih-kekasihnya lewat putusan-putusannya. Manakala di dunia ini belum bisa kembali, belum bisa mengahadkan Allah tatkala di dunia, maka ditunggulah azab itu setelah kematian jasad jasmania ini. Kita semuanya yang belum mengenal, bagi saudara-saudara yang belum bisa mengahadkan Allah, belum bisa masuk ke dalam latifahnya Allah, maka Allah akan menimpa seorang diri manusia, sebagian ditimpakan di dunia dan sebagian ditimpakan di akhirat. Tapi lebih banyak ditimpakan di akhirat. Dalam bentuk apa ditimpakan azab oleh Allah di dunia ini? Dalam bentuk manusia itu hatinya tidak pernah mengalami yang namanya kedamaian hati, merasa gelisah, merasa kurang, merasa takut, dan lain-lain sebagainya itu. Entah itu takut kekurangan harta, entah takut kehilangan keluarganya, bahkan takut kehilangan nyawa ini. Itulah sebetulnya bentuk siksa yang diberikan Tuhan di dunia. Sedikit sekali nanti akan diberikan siksa di akhirat yang lebih banyak. Mereka banyakkan tidak menyadari bahwa hal tersebut membanding-bandingkan Allah kepada makhluknya. Banyak manusia ini yang tidak bisa berpikir bahwa di dunia itu hanyalah sekedar ujian. Mereka ini pada tidak sadar bahwa di dunia ini sementara dan kita semuanya pasti akan ditunggu oleh kematian. Coba panjenengan bisa lihat sendiri di lapangan. Di lapangan itu kita lihat saudara-saudara kita itu, apalagi yang khusus di dalam organisasi pencak silat, di dalam organisasi PSAT, bisa dihitung dengan jari yang hanya mempelajari kerohanian seperti ini. Kalau ditanya, apakah panjenengan sudah diajari kerohanian? Sudah, Mas, saya sudah diberikan. Saya bilang, mencret. Yang diberikan itu apanya? Diberikannya itu hanya sekedar. Gimana bisa memberikan yang sempurna? Gimana bisa menjelaskan yang benar? Sedangkan yang menjelaskan saja tidak paham. Padahal pelajaran kerohanian yang dikatakan mendidik manusia berbudi luhur, pelajaran keluhuran budi, itu adalah pelajaran mengesahkan Tuhan. Makanya tidak heran di lapangan gontok-gontokan terpecah belah, gontok-gontokan mendirikan sendiri. Nah itu karena apa? Karena mereka manusia-manusia itu tidak mengenal Tuhannya.
itulah yang menyebabkan terpecah belahnya. Tapi hal ini bagi saudara-saudaraku yang tidak paham, ya dianggapnya merasa benar. Tetapi heran saya itu namanya kesalahan kok turun-temurun. Itulah saudara-saudaraku, kita perlu menyadari bahwa hal ini jika itu dilakukan secara terus-menerus, belum bisa masuk ke dalam sifatnya Allah, mengakhatkan Tuhan, maka manusia itu tidak akan bisa dikatakan menjadi manusia berbudi luhur, tahu benar dan salah. Itulah saudara-saudara. Semoga hal ini menjadikan pengingat bagi saudara-saudaraku yang melihat atau menonton video saya sampai habis. Mungkin bisa dilakukan pembenahan di lapangan manakala ada pelajaran-pelajaran yang menyimpang. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, jika manusia ini tidak bisa mengesahkan Allah, maka hatinya tidak akan mendapatkan sebuah kedamaian. Hatinya tidak akan bisa menemukan sebuah ketenangan. Dari sifat wahdaniyah inilah, jika manusia bisa mengesahkan Tuhan, maka hatinya akan menjadi tenang dan menjadi damai. Seperti halnya hidup di dalam surga, walaupun jasad jasmaniah ini masih hidup di dalam dunia. Lebih-lebih kalau kita sudah bisa mengesahkan Tuhan, maka sampai kita mati dilakukan secara istiqomah. Jika kematian jasad jasmaniah ini diambil oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, maka nanti seperti kemanten baru pada waktu meninggal dunia. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, kematian itu enak, saudara-saudaraku. Kenapa kebanyakan manusia ini takut dengan kematian? Ya karena mereka belum mengenal Tuhan. Seolah-olah mau meninggalkan jasad jasmaniah ini tidak rela. Takut nanti jangan-jangan diapa-apakan sama malaikat. Jangan-jangan nanti disiksa, saya belum siap. Sampai kapanpun Anda tidak akan siap, manakala panjenengan sendiri itu tidak mau mendalami tentang pelajaran keakhatan seperti ini. Kematian itu nikmat. Kenapa saya katakan kematian itu nikmat? Karena yang namanya mati itu nikmat. Kita ini seperti halnya orang tidur yang tidak bermimpi. Panjenengan semua pasti sudah merasakan. Kita tidur tidak bermimpi, lalu kita bangun, bagaimana rasanya? Seger kan? Begitu pula dengan orang-orang ahli suhud, kekasih-kekasihnya Allah ini. Tatkala kematian jasad jasmania ini di alam kubur, beliau-beliau itu seperti orang tidur yang tidak bermimpi. Dan nanti bangun-bangun setelah hari kiamat manusia dibangkitkan, beliau-beliau itu tiba-tiba sudah berada di
di alam kedamaian. Seperti halnya dikatakan di dalam syariat, di mereka beliau-beliau itu di dalam surga tanpa mengalami hisab, tidak mengenal itu sirotol mustaqim yang katanya rambut dibelah menjadi 7. Nanti kalau mengingat melewati jembatan sirot itu nanti jatuh, ada yang merangkak, itu tidak mengalami seperti itu. Jembatan sirotol mustaqim itu sebetulnya hanya sanepan, tetapi kita tidak paham. Dari kecil sampai tua bahkan didoktrin hal seperti itu, manut-manut saja. Itulah saudara-saudaraku, pentingnya kita ini belajar kepada guru akhirat. Pentingnya belajar kepada golongan-golongan ahli suhud yang kami sebut adalah kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lewat ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu tidak ada satupun yang tidak mengesahkan Tuhan. Semuanya mengesahkan Tuhan. Cuma permasalahannya umat-umatnya inilah yang memanfaatkan situasi, ada kepentingan-kepentingan duniawiyah, sehingga apa-apa yang diajarkan itu diselewengkan. Kenapa saya katakan diselewengkan? Ya karena apa? Yang disampaikan itu hanya syariat saja, kulitnya saja, tapi isinya tidak pernah disampaikan. Pelajarannya hati tidak pernah disampaikan. Akhirnya turun-temurun, yang salah dianggap benar, yang benar kadang-kadang dianggap salah. Itulah saudara-saudaraku, ya perlu kita kaji ulang seperti itu. Mudah-mudahan hal seperti ini menjadikan sebuah perenungan hati. Itulah saudara-saudaraku tentang mengenai sifat wajibnya Allah wahdaniyah. Masuklah diri panjenengan ini bisa mengahadkan Allah, mengesahkan Tuhan. Gimana caranya hati panjenengan ini bisa masuk ke dalam hidup yang memiliki nama Allah? Kami sudah sampaikan, sudah kami ajarkan bagaimana caranya mengesahkan Tuhan dari hakikat menuju makrifat. Cara termudah bertemu dengan Allah. Itulah tema video saya. Mungkin panjenengan bisa klik cara termudah bertemu dengan Allah, nanti akan muncul di situ. Panjenengan bisa pelajari, nanti bisa masuk ke latifah Allah, bisa mengesahkan Tuhan. Jadi kesimpulannya pada hari ini bahwa sifat wajibnya Allah wahdaniyah itu semua apa-apa yang diberikan nama di dalam langit ataupun di bumi, yang gaib ataupun yang nyata, termasuk namanya diri panjenengan ini, itu semuanya dicecep jadi satu, diringkas jadi satu, masukkan dalam satu wadah. Kami sebut hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, sedikit apa yang kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum saya pamit, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah. Kami mohon maaf, karena apa-apa yang kami sampaikan itu sebetulnya hanyalah bentuk cinta dan kasih sayang Tuhan terhadap hamba-hambanya.
Itulah saudara-saudaraku, semoga menjadikan sebuah pengertian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.